Khotbah Minggu hari ke-315 10 November tahun 2024 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-16 perikop Elia dan janda di Sarfat. Diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 16 dengan perikop Elia dan janda di Sarfat. Dan minggu ini adalah minggu di hari ke-315 tanggal 10 November tahun 2024 dengan topik memberi dari kekurangan. Kemudian prakhotbah diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Persembahan seorang janda. Sebagaimana biasa pedoman kita selama bulan November dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus, dijabarkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah pesan daripada Tuhan Yesus yang ditulis dalam Injil Yohanes. Kita tahu saling mengasihi adalah syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dalam arti datang pada Yesus dan percaya pada Yesus. Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bagaimana kita bisa percaya dan datang kepada Yesus? Ada syarat yang harus ditempuh, yaitu dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 30 sampai dengan 31. Adanya penyempurnaan hukum Tuhan. Dan Yesus mengatakan hukum yang pertama dan yang utama adalah hubungan vertikal dengan Tuhan Allah, yaitu cintailah Tuhan Allah dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu. Itulah berhubungan langsung vertikal dengan Allah. Kemudian untuk horizontal, yaitu berhubungan dengan manusia, dikatakan cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Inilah yang tertulis dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal kepada manusia. Setelah kita mengadakan hubungan secara vertikal mengasihi Tuhan dan horizontal mengasihi sesama, maka ada 3 hal yang tetap dan penting dalam hidup ini. Apa tuh 3 hal tersebut? Yaitu kita didasarkan atas iman. Kemudian ada pengharapan. Kemudian yang ketiga ada kasih.
ketiga ini adalah saling berhubungan. Namun dari ketiga keadaan tersebut yang paling besar adalah kasih. Kenapa? Kasih yang paling besar. Kasih kepada Tuhan Allah, kasih kepada sesama manusia. Karena kasih itu bisa menerbitkan pengampunan dosa, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Kenapa? Karena dengan kasih kita akan menghargai walaupun seseorang membuat suatu tarikan, tapi karena kasih kita kepada kita dapat mengampuninya, karena dia sudah berbuat kasih. Itulah maka dikatakan kasih lebih besar. Nah, kalau iman dan pengharapan itu adalah merupakan ukuran keimanan kita. Artinya kalau iman kita percaya, kita masuk surga. Tidak percaya, kita tidak mendapatkan hidup yang kekal. Nah, pengharapan ada di dunia. Apa harapan kita? Harapan kita adalah life after life. Hidup setelah kehidupan sekarang. Bukan kematian setelah kehidupan sekarang. Bukan. Kalau kematian setelah kehidupan sekarang, itu jatuh pada kuasa iblis, kuasa roh jahat. Tapi kalau kehidupan setelah kehidupan sekarang, itu masuk dalam kuasa Yesus Kristus. Seperti tadi dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Artinya roti hidup memberikan kehidupan kepada kita adalah Yesus. Maka dikatakan datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan. Inilah merupakan pedoman kita dalam bulan November, yaitu mengasihi dengan kasih Kristus. Sekarang kita masuk dalam khotbah minggu ini, yaitu diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 6. Elia dan janda di Sarfat. Kita mencoba baca dari ayat 7 sampai ayat 16. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau kabar baik. Ayat 7. Setelah beberapa waktu lamanya, anak sungai itu pun kering karena tidak ada hujan. Kemudian Tuhan berkata kepada Elia, sekarang kau harus pergi ke kota Sarfat dekat Sidon dan tinggal di sana. Aku sudah menyuruh seorang janda di sana supaya ia memberi makan kepadamu. Maka pergilah Elia ke Sarfat. Ketika tiba di pintu kota itu, ia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu kata Elia kepada janda itu, "Ibu, tolong ambilkan sedikit air minum untuk saya." Ketika janda itu sedang berjalan untuk mengambil air itu, Elia berkata, "Ibu, bawakanlah juga sedikit roti." Janda itu menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah yang disembah oleh Bapa,
saya bersumpah bahwa saya tak punya roti. Saya hanya mempunyai segenggam tepung terigu di dalam mangkuk dan sedikit minyak zaitun di dalam botol. Saya sedang mengumpulkan kayu api untuk memasak bahan yang sedikit itu, supaya saya dan anak saya bisa makan. Itulah makanan kami yang terakhir. Sesudah itu kami akan menunggu mati saja. Janganlah khawatir, ibu, kata Elia kepadanya. Silahkan ibu membuat makanan untuk ibu dan anak ibu. Tapi sebelum itu, buatkanlah dahulu 1 roti kecil dari tepung dan minyak itu, dan bawalah kemari. Sebab Tuhan Allah yang disembah orang Israel mengatakan bahwa mangkuk itu selalu akan berisi tepung, dan botol itu selalu akan berisi minyak sampai pada saat Tuhan mengirim hujan ke bumi. Lalu pergilah janda itu melakukan apa yang dikatakan Elia. Maka mereka bertiga mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk berhari-hari lamanya. Dan seperti yang sudah dikatakan Tuhan melalui Elia, mangkuk itu selalu saja berisi tepung, dan botol itu pun selalu berisi minyak. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Kita mencoba melihat dari 3 komponen. Apa pembicaraan dan isi daripada pembicaraan tersebut, dan juga bagaimana perasaan daripada si pembicara ya, dalam topik tersebut. Pertama, kita tinjau dari segi kognitif, yaitu nyata apa yang terjadi di sana, di mana terjadi, dan siapa pelakunya. Nah, kita lihat di sini pelaku utama yang pertama adalah Tuhan, dan pelaku yang kedua adalah Elia, dan pelaku yang ketiga adalah seorang janda di kota Sarpat. Itulah artinya siapa yang ada di dalam topik tersebut. Tuhan, Elia, dan seorang janda. Nah, kemudian bagaimana peran daripada masing-masing? Tuhan memerintahkan Elia supaya pergi menemui seorang janda di kota Sarpat dekat Sidon. Dan Tuhan sudah menyuruh seorang janda untuk memberi makanan kepada Elia. Nah, karena di kerajaan Ahab di sana ya, ini kerajaan Ahab kebetulan. Kemudian di sana terjadi musim kemarau, hujan tidak datang. Ya, sudah lama sekali tidak datang hujan, sudah bertahun-tahun. Nah, kemudian Elia disuruh oleh Tuhan untuk menemui seorang janda di kota Sarpat dekat Sidon. Nah, kemudian Elia pergi, dan setelah sampai di pintu gerbang bertemu ya dengan seorang janda.
seorang janda yang sedang mengambil kayu api, tentu untuk dia memasak. Kemudian dalam psikomotorik, ya, Elia, ya, menyuntak dia. Jadi Elia meminta kepada ibu, ya, ibu, tolong ambilkan sedikit air minum untuk saya. Kemudian janda hendak mengambil air, ya, si Elia minta sedikit roti. Nah, jadi sudah disuruh mengambil air dan juga minta sedikit roti. Nah, pada saat itu janda tersebut menjelaskan kepahitan hidupnya. Dia mengatakan, saya tidak punya roti, tapi yang ada pada saya hanyalah tepung terigu di dalam mangkuk dan minyak zaitun sedikit di dalam botol. Kemudian janda hendak mengambil air, dikatakan tadi setelah menyampaikan itu, demi Tuhan yang hidup, Allah yang disembah Bapa. Jadi janda itu mengatakan kepada Elia, demi Tuhan Allah yang disembah Bapa. Dikatakan, saya bersumpah. Jadi ini adalah pengakuan yang terang. Saya bersumpah tidak punya roti, hanya segenggam tepung terigu di dalam mangkuk dan sedikit minyak zaitun dalam botol. Nah, kemudian dia mengatakan, saya mengumpulkan kayu api untuk memasak bahan yang sedikit itu. Artinya tepung segenggam itu akan dimasak. Mungkin itu adalah hanya sekali masak. Jadi supaya saya dan anak saya bisa makan, karena ada anaknya, dan supaya mereka bisa makan mungkin sesaat, karena setelah itu dimakan dia katakan tidak ada lagi makanan kami, sehingga kami tinggal menunggu sampai mati. Nah, kemudian perasaan daripada Elia, dia sangat empati. Dan apa yang dikatakan Elia, jangan khawatir ibu, kata Elia, ya. Silahkan ibu membuat makanan untuk ibu dan anak ibu. Tapi sebelum ibu melakukan hal itu, sebelum membuat makanan untuk anak ibu dan untuk ibu, ya, dikatakan, tolong buatkan dahulu satu roti kecil, ya, dari tepung terigu dan minyak zaitun itu yang sedikit, bawalah kemari, katanya. Nah, terus Elia mengatakan harapan yang diterima dari Tuhan, ya. Elia menyampaikan kepada janda itu bahwa Tuhan Allah, ya, yang disembah Israel,
Jadi ini meyakinkan janda itu bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Israel sudah mengatakan sebagai berikut. Mangkok itu selalu akan berisi tepung. Yang pertama. Dan yang kedua, botol itu selalu akan berisi minyak. Ya. Sampai pada saat Tuhan mengirim hujan. Jadi kalau hujan setahun lagi baru berhenti, tentu persediaan mereka untuk bertiga, ya, tepung terigu di mangkuk tidak akan pernah kosong. Kemudian minyak zaitun yang ada di botol tidak pernah habis, walaupun dimakan mereka setiap hari untuk bertiga. Itu merupakan katanya, kata Allah, tidak akan habis. Jadi dengan kuasa Allah melalui Elia, ya, bertambah makanan dan tidak akan habis tepung terigu dan minyak zaitun. Nah, dengan masalah ini maka terbantulah seorang janda tersebut. Nah, ini semua adalah rencana dari Tuhan. Mengapa Tuhan menyuruh Elia pergi ke seorang janda yang di kota Sarfat? Karena dia tahu, Tuhan tahu, janda itu makanannya tinggal sekali makan. Setelah itu mereka mati. Coba. Tuhan melihat dari kerajaannya, dari tahtanya, ada seorang janda di sana. Dia makannya tinggal cukup satu kali saja. Maka disuruh Elia untuk menemui dia. Nah, dengan pengakuan janda tersebut secara jujur, demi Allah Israel yang disembah oleh Elia, kira-kira begitu, oleh Bapak, kira-kira begitu yang disampaikan. Demi Allah Israel yang disembah oleh Bapa, saya mengatakan tidak ada roti di sini. Yang ada hanya tepung yang ada di dalam mangkok. Itulah yang dikatakan. Jadi tepung segenggam ada di dalam mangkok. Dan minyak zaitun sedikit di dalam botol. Dalam perhitungan kita bahwa menurut perhitungan daripada ibu tersebut, dia akan memasak tepung terigu tersebut bersama dengan minyak zaitun, dikelola menjadi roti supaya bisa memberikan makan si janda dan anaknya. Inilah Tuhan tahu dari surga apa keluhan kita, apa kebutuhan kita. Maka Tuhan menyuruh Elia pergi ke sana. Dan Elia menyampaikan kepada janda itu. Waktu janda menyatakan yang sebenarnya, maka Elia memberikan harapan kepada janda. Jangan khawatir. Bahwa Allah berfirman bahwa mangkok itu tidak pernah kosong. Tepung terigu tetap berisi, walaupun diambil berapa banyak pun dari mangkok itu untuk dimakan mereka, dibuat sebagai roti, tapi tidak pernah habis. Kemudian minyak zaitun sebagai perpaduan daripada pengelolaan tepung terigu tersebut dipakai, tidak akan pernah kosong. Artinya berapapun diambil dari botol tersebut untuk kebutuhan mereka bertiga tetap utuh. Nah, inilah ya, akibat si janda memberikan dari kekurangannya. Kekurangannya artinya
tinggal makanan terakhir yang akan dimakan bersama anaknya, tapi mau memberikan dari situ sebuah roti kecil kepada Elia. Dengan ketulusan itu memberikan sedikit minyak zaitun dan roti kecil, maka Elia menyampaikan pesan kepada janda bahwa mangkok itu tidak pernah kosong, tidak akan pernah kosong, selalu berisi. Nah, kemudian botol tempat daripada minyak zaitun itu pun tidak pernah kosong. Nah, sehingga dengan demikian Tuhan memberkati makanan mereka supaya cukup dimakan bertiga sampai pada waktunya hujan akan turun kembali oleh Tuhan. Itulah dalam hal khotbah pada minggu ini, memberikan dari kekurangan akan berakibat menjadi mencukupi untuk seluruhnya kebutuhan mereka. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang, orang mungkin susah untuk memberikan yang sedikit hanya untuk makanannya, tapi diminta oleh orang lain, mungkin sulit untuk memberikannya. Kami saja tidak makan, bagaimana kita bisa ngasih ke Bapak? Tapi dalam perikop ini akan beda. Dengan tulus si janda itu membuat roti kecil dari tepung terigu yang dipegang, segenggam tepung terigu, dibuat roti kecil dan disampaikan kepada Elia. Setelah itu disampaikan kepada Elia, Elia mengatakan, tidak akan pernah kekurangan, bahkan berkecukupan, selama waktu hujan tidak turun. Inilah jaminan kepada orang yang memberi dengan ketulusan dan dengan miliknya yang terakhir diberikan, tapi berakibat menjadi banyak yang diberikan hasil daripada memberi sedikit dan mendapatkan sangat banyak dan berlimpah. Nah, ayat ini juga diperkuat dalam prakhotbah pagi atau epistel, ya, yang mengatakan bahwa dalam epistel kita atau prakhotbah pada hari ini, ya, adalah diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Persembahan seorang janda. Nah, bagaimana kita lihat dalam hal perikop ini? Pada waktu Yesus berada di dalam bait suci, ya, Yesus melihat seorang janda, ya, seorang janda yang berada pada waktu memberikan persembahan. Nah, waktu dia melihat seorang janda menyampaikan persembahan, hanya melihat 2 keping perak. Jadi pada waktu memberikan persembahan itu, ya, si janda tersebut memberikan 2 keping perak tembaga, ya.
Nah, kemudian si orang kaya memasukkan uang dalam kotak persembahan itu dengan besar, ya. Artinya lebih besar dari yang diberikan oleh janda itu. Apa disampaikan oleh Yesus? Lihat, katanya, janda yang miskin itu memberikan 2 keping perak persembahan, 2 keping tembaga, ya, bukan perak, memberikan 2 keping uang tembaga. Artinya 2 keping tersebut itulah miliknya yang terakhir, itulah hartanya yang sebenarnya ada pada dia, tapi diberikan itu sebagai persembahan. Yesus melihat isi hati daripada janda tersebut. Nah, kemudian, ya, Yesus mengatakan persembahan janda itu lebih besar dari persembahan yang diberikan oleh si kaya tersebut. Kenapa dikatakan itu lebih besar? Tentu Yesus menganalisa. Alasan Yesus mengatakan bahwa itu lebih besar adalah karena yang si janda itu memberikan hartanya yang sebenarnya, miliknya dengan tulus. Hanya itu miliknya, tapi dia berikan sebagai persembahan. Sedangkan orang kaya tersebut diberikan adalah sisa-sisa kekayaannya, atau uang hasil penukaran uang, misalnya diambil sisa-sisa dari penukaran tersebut. Seharusnya contoh, seorang misalnya anak sekolah minggu sudah disampaikan oleh orang tua persembahan untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan, diberikan misalnya 100.000, ya. Karena di rumah tidak ada, udah kasihkan itu persembahan. Tapi yang menerima uang tersebut berpikir, ini harus saya tukar. Ditukarlah harga 2.000, ya. Nah, harga 2.000 dari 100.000 ini menjadi sangat banyak uang recehannya, ya. Jadi 100.000, ya, dibagi itu sama dengan 20 keping. 100 keping kali 2.000, jadi 50 keping itu 100.000, ya. Jadi dari 50 keping ini diambillah itu 10 keping untuk masukkan pada persembahan. Kemudian 40 keping lagi, atau 40 kali 2.000 itu dipegang. Sehingga dengan memberikan persembahan itu adalah sisa-sisa dari yang diberikan oleh orang tua. Inilah dikatakan oleh Yesus, apabila kita memberikan sisa-sisa dari kekayaan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Yesus mengatakan persembahan janda itu lebih besar dari yang diberikan orang tersebut. Bukan mengatakan Yesus persembahan orang kaya tidak diterima, atau persembahan orang miskin diterima. Tapi Yesus mengatakan lebih besar. Kalau lebih besar berarti yang uang banyak itu diberikan si kaya lebih kecil. Dan uang yang kecil itu diberikan oleh janda adalah lebih besar. Jadi ukuran besar kecil ini adalah bukan dari nilai uangnya. Bukan. Besar atau kecil persembahan itu adalah dari ketulusan hati dan keikhlasan hati, dan memberikan milik kita apa adanya.
Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Itu diberikan dengan tulus. Itulah ukuran persembahan yang besar dan yang kecil. Persembahan itu besar apabila kita menyerahkan semua apa yang kita miliki. Dan kita tidak ada istilah memberikan sisa-sisa daripada harta kita. Ya. Tapi walaupun diberikan sisa-sisa, Yesus mengatakan bukan tidak diterima persembahan itu, tapi yang kecil itu lebih besar dan yang besar itu lebih kecil. Inilah falsafah daripada persembahan yang lebih besar dan yang lebih kecil. Nah, sekarang ukuran persembahan bagaimana? Mari kita lihat ya dalam kitab Maliaki ya. Nah, dalam Alkitab tentang memberikan persembahan. Maliaki pasal 3 itu ayat 10 ya. Ukuran daripada persembahan yang diberikan. Bawalah persepuluhanmu seluruhnya ke rumah Tuhan, supaya ada makanan berlimpah di sana. Makanan itu untuk siapa? Hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu hidupnya adalah dari persembahan yang kita serahkan. Seperti orang-orang Lewi di Israel, mereka tidak punya tanah dan mereka ditugaskan sebagai imam. Nah, makanan mereka adalah persembahan dari orang-orang yang ada jemaatnya itu. Nah, maka cara memberikan persembahan inilah dikatakan dalam Maliaki pasal 3 ayat 10, bawalah persembahan atau perpuluhanmu seluruhnya ke rumah Tuhan. Ya. Bawalah persepuluhanmu. Artinya persepuluhan itu kalau uang kita 5 juta, berarti 10% dari 5 juta adalah 500.000 ya. Dari 5 juta 500.000. Nah, sekarang benar tidak itu dilakukan? Nah, maka Tuhan Allah mengatakan, kalian sudah banyak menipu. Tentu kalian bertanya, apa yang harus kami lakukan kepadamu? Karena dibilang adalah menipu. Nah, Allah bertanya, bolehkah manusia menipu Allah? Tentu saja tidak. Tetapi kamu ya menipu aku juga. Jadi Allah mengatakan, manusia bolehkah menipu Allah? Allah menjawab, tidak. Tapi kenapa kamu menipu aku, katanya. Nah, kemudian Tuhan ya jawab dalam hal ya membawa persembahan dan memberi persembahan. Kemudian seluruh bangsa menipu aku, maka kamu semua adalah kena kutuk. Jadi Tuhan sudah mengatakan, kamu menipu aku, karena tidak jelas lagi cara membersihkan persembahan tersebut. Nah, maka di dalam ayat 10 ini dikatakan, bawalah perpuluhanmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Jadi persembahan itu adalah untuk menyiapkan makanan yang berlimpah di bait Allah. Ada persediaan. Dan itulah yang dikasih kepada para imam yang bertugas untuk melayani Tuhan.
Nah, dalam hal ini Tuhan mengatakan, ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Ujilah aku ini maksud Tuhan Allah. Berikanlah persepuluhan itu. Setelah itu, apa yang akan terjadi padamu? Nah, Tuhan Allah mengatakan bahwa aku membuka pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Jadi dengan adanya perpuluhan tersebut yang diserahkan secara ikhlas dan tulus, maka Tuhan membuka pintu-pintu surga. Artinya tadinya surga itu tertutup, dengan adanya perpuluhan itu dibukalah pintu surga itu. Dan juga melimpahi ya, kamu dengan segala yang baik. Jadi segala yang baik itu, yaitu apa yang kita butuhkan, Tuhan akan melimpahi itu kepada kita. Nah, inilah pintu-pintu surga terbuka apabila persembahan perpuluhan itu kita berikan seluruhnya ke rumah Tuhan. Supaya apa? Itulah syarat untuk membuka pintu surga adalah memberikan perpuluhan ke rumah Tuhan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita seperti janda yang memberikan persembahan, atau seperti orang kaya memberikan persembahan? Jelas dikatakan di sini perpuluhan. Artinya kalau janda tadi hanya itu yang dimiliki, diberikan, berarti seluruh, ya, bukan perpuluhan lagi. Nah, maka Yesus mengatakan itu lebih besar daripada pemberian orang kaya dari hasil kelebihannya. Jadi memberikan dengan kekurangan kita itu akan dihargai sangat besar oleh Tuhan. Karena kita memberikan dengan tulus dan ikhlas apa yang kita miliki, Tuhan melihat itu. Dan Yesus sendiri sudah menyatakan bahwa itu lebih besar dibanding persembahan orang kaya ini. Sehingga dengan khotbah minggu ini, memberi dengan kekurangan, ini kebetulan contohnya seorang janda dalam hal memberikan kekurangan roti yang sudah tidak ada lagi, tinggal segenggam tepung terigu di dalam mangkuk, tapi dia membuat roti kecil kepada Elia untuk mendapatkan berlimpah. Artinya mereka bisa makan selama hujan tidak datang. Selama hujan nanti akan datang ke bumi. Jadi dalam hal pernyataan daripada Maliaki pasal 3 ayat 10 ini, dalam hal memberikan persepuluhan, Tuhan mengatakan, ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Nah, melimpahi segala yang baik tadi sudah jelas, dengan kerelaan daripada seorang janda di kota Sarfat dan anaknya memberikan sedikit minyak zaitun dan roti yang kecil, tapi itu diberkati oleh Tuhan. Akhirnya mangkok dia yang berisi tepung terigu tidak akan pernah habis, berapapun kebutuhan mereka diambil. Ya, kalau 3 kali makan sehari, 3 kali diambil dari mangkok tersebut dengan 3 orang, Eli, janda, dan anaknya. Tapi tidak pernah kehabisan. Itulah dikatakan tadi, melimpahi kamu dengan segala yang baik, membuka pintu surga.
Jadi diberikan berlimpah-limpah apabila kita memang mau memberi dengan kekurangan kita, bukan dengan kelebihan kita, tapi dengan kekurangan. Tuhan sangat memperhitungkan orang yang memikirkan Tuhan dalam hidupnya. Jadilah pemberi perpuluhan yang baik, dan juga mau memberi dalam hal situasi yang sangat genting. Artinya kita juga berkekurangan, tapi kita juga harus memberi. Semoga firman Tuhan hari ini memberikan dengan kekurangan kita, dan juga mau menyerahkan perpuluhan atau yang tulus dan ikhlas. Memberi dengan kekurangan dan memberi dengan tulus dan ikhlas, akan dibuka oleh Tuhan pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Artinya dia kirikan berlimpah-limpah. Seperti contoh tadi, dalam mangkok tersebut tidak akan pernah habis, selalu ada. Minyak zaitun di dalam botol itu tidak pernah habis, selalu ada selama hujan belum turun ke bumi. Inilah jaminan yang dikatakan Tuhan, ujilah aku, ya. Ini adalah benar-benar kenyataan yang diberikan oleh Tuhan Allah melalui Nabi Elia, dan Yesus melalui janda yang memberikan persembahan di bait Allah. Itulah firman hari ini, semoga bisa membuka cakrawala kita dalam memberi dan juga memikirkan kebutuhan orang lain, dan juga memberi tidak dengan terpaksa, tapi dengan kasih dan juga dengan tulus. Karena Tuhan Allah lebih dulu mengasihi kita, maka kita wajib juga memberikan kasih kepada siapapun yang membutuhkan. Demikianlah firman Tuhan, semoga bisa menjadi pedoman hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita.